Wa minha ma ukhtulifa fihi ka salat tarawih wal janazah. Dan minha itu balik pada salatul jami'ah itu bisa kita katakan di dalam salat tarawih dan salat janazah. Salat tarawih itu ada tuh, as-salatu jami'ah ya. Wal ashah annahu ya'ti bihi fi tarawih duna janazah. Kata Imam Nawawi, yang paling sahih adalah ketika kita sholat tarawih. Jadi sholat jenazah itu tidak ada. Nah, selain itu, selain adzan di sholat 5 waktu, ada lagi adzan di luar sholat. Yang pertama, ketika seorang bayi lahir, itu sunnah, walaupun hadisnya dhaif, ya, yu'malu bih, bisa diamalkan. Ya, kita udah ngaji dulu, fadhailul amal ya. Dan ketika dia masuk ke liang kubur, nah ini banyak perselisihan. Para ulama mengatakan tidak ada, tapi di dalam Hasyiyah Al-Baijuri, ya, dalam Syarah Fathul Qarib dia mengatakan boleh diadzani dengan qiyas, ya, dengan analogi bahwasanya ketika seorang bayi lahir ke dunia saja diadzani, maka ketika dia pulang alam akhirat juga harus diadzani. Itu katanya, ya. Kepada orang yang susah, ini sunnah. Ada yang sulit nih, susah nih. Tapi jangan azan kok, bawa duit dulu. Dan azan kok bisa ngamuk orangnya, ya. Hah? Orang sing sumpah kita tarik kupingnya kita azan. Tapi itu kata Nabi, sunnah. Al-humum, orang yang lagi dalam keadaan susah kita azan. Kalau bisa bawa sarung BHS yang mati ya. Itu. Dan orang yang perilakunya buruk, saya pernah baca itu, bukan orang saja, hewan juga begitu. Kambing ini yang mau disembelih ini, ya, apa? Sapi. Ngamuk itu diadzani sunnahnya. Dan orang yang jelek akhlaknya itu kita adzani dari jauh aja. Ya. Kita tersinggung nih. Dan ketika hendak safar dan ketika hendak perang, itu adzan-adzan di luar sholat yang 5 waktu. Ya. Terakhir, saya tadi menulis doanya Al-Imam An-Nawawi. Ya, doanya bagus sekali. Saya juga artikan nanti dengan bahasa Indonesia. Kata Imam Nawawi di dalam doanya, Ilahi inna hasanati la tanfa'u. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ibadah-ibadahku ini tidak membawa manfaat apa-apa untuk engkau. Wa sayyi'ati la tadurruk, dan sesungguhnya dosa-dosaku juga tidak membahayakan engkau. Tidak ada pengaruhnya, ya. Ketaatan kita kepada Allah, Allah tetap Allah. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kita taat untuk diri kita, ya. Ini bagus doa Imam Nawawi. Imam Nawawi saja doanya seperti ini, makanya apalagi kita ini, ya. Wa anta ghaniyyu anni, dan sesungguhnya engkau yang maha dibutuhkan, dan sesungguhnya aku sangat membutuhkan engkau. Wa ana faqirun ilaik, dan butuhku kepada engkau. Wal faqru ilaik mujibun al-ghaniyyu bika, dan ketika aku membutuhkan engkau, maka aku merasa diriku ini cukup. Kita butuh sama Allah, menggantungkan seluruh harapan kita sama Allah,
kita akan menjadi orang yang cukup. Karena kalau kita gantung sama manusia, kita kecewa terus. Ya. Fataqabbal minni ma la yanfa'uk, maka terimalah seluruh amal-amalku yang tidak membawa manfaat apa-apa untuk engkau wahai Allah. Kata Imam Nawawi. Padahal amalnya Imam Nawawi tidak terhitung ya. Ratusan kitab yang beliau karang. Waghfirli ma la yadurruk, dan ampunilah dosaku yang sebenarnya dosaku ini tidak membahayakan engkau. Warham faqri wa dha'fi wa ajzi, dan kasihanilah kefakiranku, ya, kelemahanku dan rasa butuhku, ya, atau kehinaanku. Fa inni astahi an as'alukal jannah, sesungguhnya aku ini malu meminta surga kepada engkau. Bihasanati wa in lam la ardoha, dengan ibadah-ibadahku yang terpaksa ini. Ini tamparan buat kita. Kita ini minta surga sama Allah, tapi kita kadang beribadah dipaksa, terpaksa. Saya ingat ini Imam Nawawi yang nulis ya. Luar biasa. Dan sesungguhnya engkau adalah yang memberi ampun atas dosa-dosa yang aku takutkan. Dan aku berharap akulah orang yang berhak mendapat ampunanmu. Ya man, wahai yang rahmatnya menghidupkan segala sesuatu, wahai yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa ghamarat ni'matuhu kulla hayy, dan nikmatnya menghidupkan seluruh yang hidup. Nikmatnya Allah ini Allah kasih kepada seluruh makhluk hidup, ya. Wa yaman satral qabih wa adharal jamil, wahai yang menutupi keburukan dan menampakkan hal-hal yang baik. Allah selalu menutup aib-aib, ya, menutup aibnya manusia, ya. Kalau dibuka ini tidak ada orang yang saling memuliakan. Anta hasbi wa ni'mal wakil, sesungguhnya engkau cukup bagiku, ya, sebagai pelindungku, pemberi nikmatku. Imam Nawawi masih berputus, masih tidak ragu, ya, masih ragu nih. Ini dia diterima nggak doanya, dia ampunannya, ya, amalnya, ya, diterima nggak sama Allah? Apalagi keras-keras kita ini, ya. Kita harus berdoa saja sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang selalu mendapat nadrah, pandangan dari Allah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, pertemuan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah di jalan istiqamah, jalan kebaikan, jalan ketaatan kepada Allah. Dan harapan kami adalah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kami di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana nanti ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang menjadi cita-cita seorang muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah at-tafaqquh fid din. Dia rajin, dia mau mencari tahu ilmu agama. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Faidul Qadir, ya, at-tafaqquh fid din min alamati husnul khatimah. Min alamati husnul khatimah. Orang yang mau cari tahu nih ilmu agama nih, ini bagaimana hukumnya, ini apa, bagaimana, itu orang punya tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.